Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua sore hari di Belanda. Nanti malam ini Belanda main ya kualifikasi Piala Dunia melawan Norwegia. Tapi gua nggak mau bahas ke sana ya, walaupun gua penasaran ya gimana ini tim Belanda di tangan Louis van Gaal. Tapi di video ini gua pingin bahas singkat aja ya soal jadi ini kan transfer ini sudah selesai ya. Proses mendatangkan pemain, menjual pemain, meminjamkan pemain ini sudah selesai. Kita sekarang sudah bisa melihat squad Manchester United ya, kalau gue bisa bilang untuk mengarungi musim kompetisi 2021-2022 di ada 4 ajang ya, Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, Piala Carling. Nah, gue mau bahas sedikit ini ringan amatiran ala gue ya. Jadi ini benar-benar ala gue soal formasi terkuat ya Manchester United ini, seperti apa ya komposisinya. Di sini gue pingin mengasumsikan semua pemain ini tersedia ya. Semua pemain ini tersedia ya. Jadi kayak sekarang ini kan ada yang cedera ya, kayak Marcus Rashford masih belum bisa. Ada beberapa pemain juga yang masih belum. Scott McTominay cedera ya, tapi di skema ini adalah skema di mana semua pemain ini komplit ya. Di sini gua kalau melihat ya sejarahnya, Ole Gunnar Solskjaer ini menggunakan 3 formasi ya yang dia pernah gunakan, dan gue juga akan menerapkannya di sini ya. Di iseng-iseng amatiran ala gua aja nih, menurut gua formasi komposisi terkuat dari Manchester United di 3 formasi yang berbeda ya. Gua hanya akan menerapkan 11 pemain saja ya. Kita mulai dari formasi yang paling sering digunakan oleh seorang Ole Gunnar ya, 4-2-3-1. Di kiper, gua musim ini, bagi yang penggemar Dean Henderson, maaf ya, gue harus menyingkirkan Dean Henderson. Jadi pilihan gue di kiper itu jatuh ke David De Gea ya. Kenapa? Apakah karena 3 penampilannya yang cukup bagus di pertandingan awal ini? Ya itu sih nggak begitu ya. Iya juga sih, tapi sebenarnya gue sendiri nih selalu percaya dengan kemampuan David De Gea ya. David De Gea didatangkan oleh Sir Alex itu ketika umur masih muda banget ya. Dan dia ini benar-benar through these years ya, 10 tahun lebih ini kalau nggak salah, bahkan ini kan sudah tertempa di Manchester United. Dia tahu inside outside ya, inside out lah tentang klub ini ya. Plus juga ya memang ada naik turunnya sih, tapi menurut gua kiper usia 30 tahun ini masih cukup baik ya, refleksnya masih sangat-sangat superb. Jadi di 3 formasi ini David De Gea jadi kiper utama gua. Back 4 ini juga akan sama ya. Di formasi 4-2-3-1 ini gue akan menempatkan Aaron Wan-Bissaka di kanan, Rafael Varane diduetkan dengan Harry Maguire, dan di sebelah kiri Luke Shaw. Bagaimana dengan 2 gelandang di tengah? Nah ini menarik ya. Kalau gue sih ringan amatiran, gue masih akan menempatkan nomor 1 Scott McTominay ya sebagai gelandang jangkar, dan sebagai partnernya gue dengan pilihan yang ada ini ya, gue masih akan lebih menempatkan seorang Fred. Ya memang Fred ini naik turun memang betul ya, tapi menurut gua kalau seandainya kita nih bermain dengan 1 DMC ya, 1 DM itu juga cukup dengan formasi 4-2-3-1 ya. Gua kok cukup was-was ya melihat bagaimana Wolves lah katakanlah ya, tim dengan kemampuan seperti Wolves yang mampu melakukan serangan balik dengan cukup cepat ya, pergerakan pemain juga tinggi. Dengan high press ya. Kita kalau menghadapi tim dengan kualitas katakanlah 1 tingkat atau bahkan 2 tingkat ya dari Wolves di Liga Champions, let's say, bermain dengan 1 DM ini akan sangat-sangat berbahaya sih menurut gue. Dan dengan pilihan yang ada ini, gue masih melihat duet ini ya, Fred dan Scott McTominay ini sama kayak duet musim kemarin ya. Itu masih yang terbaik lah katakanlah dari yang kita punya ya. Ya pastinya ada pro kontra, pendapat lain bisa drop di kolom komen ya. 3 gelandang serang ya. Gelandang serang ini dimulai dari yang pasti dulu. Di belakang striker pastinya seorang Bruno Fernandes ya. Di sebelah kanan gue masih lebih mempercayakan kepada seorang Mason Greenwood ya.
Kenapa? Ya, Mason Greenwood gue pikir musim ini akan jadi musimnya ya. Memang ada Jadon Sancho, tapi jangan lupa Jadon Sancho ini masih baru, katakanlah musim pertama ya dia bermain di Premier League. Walaupun dia orang Inggris, tapi ya adaptasi di Premier League itu kalau gue perhatikan deh, dari pemain-pemain yang sudah-sudah yang datang di berbagai klub, itu tidak serta-merta mulus ya. Memang harus ada kesabaran di sana, dan gue pun melihat dari seorang Jadon Sancho pun demikian ya. Mason Greenwood kalau kita ngelihat kayak 1-2 musim yang lalu kan juga mengalami hal demikian ya. Walaupun dia tampil dari akademi, artinya tidak bisa langsung moncer, tidak bisa dalam setiap pertandingan itu konsisten bermain dengan bagus ya. Cuman gue melihat di pertandingan awal ini ya, di 3 pertandingan awal ini plus juga beberapa friendly match, Mason Greenwood ini pelan-pelan, bukan pelan-pelan ya, kok grafiknya semakin naik begitu ya. Mungkin ini juga buah dia tidak dimainkan di Euro kemarin, jadi masa persiapannya bisa lebih bagus. Dan ya ini buahnya sekarang kita bisa ngelihat di pertandingan awal ini dia langsung ngegas ya, 3 pertandingan 3 gol kalau tidak salah kan. Lalu di kanan ada Greenwood, di belakang striker ada Bruno Fernandes. Sebelah kiri siapa? Gua memilih untuk menempatkan seorang Paul Pogba ya. Paul Pogba kenapa? Karena Paul Pogba ya kalau ditaruh di MC atau di MC ya, MC ataupun di MC, defensive midfielder atau midfielder center lah katakanlah. Itu kita tahu ya bagaimana kemampuan Paul Pogba untuk turun itu sangat-sangat tidak bagus ya untuk defense-nya tuh ya, dia lambat, dia tidak bisa tackle. Tapi dia punya visi yang cukup bagus ya, membongkar pertahanan lawan ya, umpannya yang menurut gua mau umpan pendek mau umpan panjang dengan visi itu dia bisa. Jadi menurut gua di 11 pemain ini harus ada tempat untuk Paul Pogba, dan gue menempatkan dia di sebelah kiri, which is yang kalau gue ngelihat sih di 2 pertandingan awal cukup berhasil ya apa yang diterapkan oleh Ole Gunnar dengan menempatkan dia di sebelah kiri, bahkan dari musim lalu ya. Di depan siapa lagi kalau bukan seorang CR7 ya. Kembalinya Cristiano Ronaldo ke Manchester United ini gue harapkan akan jadi mesin gol ya, sekalipun usianya sudah 36, tapi kalau kita ngelihat dari kesiapan fisik, dari ya rekor dia lah katakanlah ya, di Real Madrid, di Juventus, di 2 kompetisi yang berbeda, di Liga Champions dia cukup rajin, masih sangat bisa untuk diandalkan untuk membuat gol ya. Dan menurut gua ya inilah komposisi terbaik 11 pemain ya, dengan asumsi semua sehat. Memang ada nama-nama kayak Marcus Rashford ya, Jadon Sancho yang tidak gua tampilkan di sana. Itu murni, ataupun juga ya pemain lain kayak namanya Matic ya, Donny van de Beek, Lindelof. Gue sih berpikir ya pastinya itu akan digunakan untuk rotasi. Cuman kenapa gue nggak milih Rashford di kiri? Marcus Rashford akhir musim lalu, awal musim ini cukup masih naik turun ya, kondisi fisik, bagaimana dia tampil di Euro kemarin yang tidak bisa maksimal. Dan menurut gue di musim ini ada baiknya dia tidak digeber langsung ya, harus pelan-pelan, karena jangan lupa ya, memang dia pemain muda, dia butuh jam terbang yang tinggi juga. Tapi jangan lupa, kalau lu semua pernah baca kisahnya Michael Owen contohnya ya, dari muda sudah digeber, akibatnya apa ya, ketika dia di usia keemasan justru menurun. Ini salah satu contohnya pemain kalau digeber itu bukan berarti akan jadi sesuatu yang baik, apalagi dalam jangka panjangnya, kurang lebih demikian. Dan Marcus Rashford dengan ya apa yang terjadi, kondisi fisiknya yang menurut gua akan lebih baik tidak digeber lah katakanlah. Pun juga seorang Jadon Sancho ya, gue sih berpikir masih harus sabar musim ini ya, tidak bisa langsung nyetel, mungkin tengah musim ya, who knows. Tapi yang jelas gue sih tidak menempatkan dia di first 11 ya. Pun juga Edison Cavani dengan datangnya seorang Cristiano Ronaldo. Anthony Martial ya menurut gue dia harus lebih menunjukkan ya kemampuannya, baru dapat tempat, kalau tidak ya susah. Lalu formasi lain yang bisa dimainkan oleh Gunnar ya, melihat yang pernah ditampilkan adalah salah satu formasi adalah 4-4-2 ya. Ini termasuk formasi awal dulu ketika diterapkan ketika dia pertama kali menangani Manchester United ya. Di 4-4-2 ini kalau harus dimainkan let's say sebagai salah satu variasi lah katakanlah ya. Gua masih back 4, kiper gua masih akan tetap sama. Di tengah gua akan menempatkan Fred dan juga Scott McTominay sama. Lalu di sebelah kanan katakanlah ya, sayap kanan, gue akan mempercayai seorang ya mungkin gue bisa kasih Bruno Fernandes ya di kanan katakanlah. Lalu sebelah kiri mungkin gue akan bisa kasih mungkin kanan gue akan kasih ke Mason Greenwood, sebelah kiri yang akan gue kasih seorang Bruno Fernandes ya. Ya ini cuma ringan amatiran ala gue.
sementara dua di depan. Nah ini akan empat ya, karena gue masih tetap ingin memberikan Paul Pogba ruang. Jadi gue akan kasih Paul Pogba sebelah kiri, dan di depan gue akan menduetkan ya Cristiano Ronaldo dengan Bruno Fernandes ya. Jadi mungkin Bruno Fernandes agak sedikit di belakang ya. Kalau seandainya kan harus bermain dengan 4-4-2 ya, lagi dengan ya asumsi semua pemain ini sehat ya. Ini pilihan utama gue, 11 pemain utama ya. Satu formasi lagi, nah ini yang menarik ya menurut gua, dan bisa saja akan dimainkan oleh Ole Gunnar juga musim ini. Kalau Manchester United bermain dengan 3 back ya, bermain dengan 3-4-1-2. Ini akan sangat menarik juga. David De Gea gua akan pilih. Ini sebenarnya pernah dipakai juga ya ketika melawan PSG, ketika kita menang 1-2 di Paris, dan juga beberapa kali juga pernah ya sempat dipakai. Kalau nggak salah ketika menghadapi Manchester City juga, ketika kita menang 0-1 kalau nggak salah di ajang Piala Liga ya, kalau nggak salah ya EFL Cup tahun berapa nih, tahun 2020, kita bermain juga dengan 3 back ya. Bagaimana komposisinya? Gua akan lebih memilih David De Gea masih di kiper ya, lalu Victor Lindelof, Harry Maguire, dan Rafael Varane akan mengisi back 3 back itu ya. Sementara di tengah katakanlah 4 tengah itu, gua akan sebelah kanan gua akan kasih ke Aaron Wan-Bissaka, kiri gua akan kasih ke Luke Shaw, duet di tengah gua akan kasih ke Paul Pogba dan Scott McTominay. Loh, kenapa Paul Pogba dikasih ke tengah lagi ya? Karena gue yakin sokongan 3 back di belakang itu akan mengurangi intensitas keharusan seorang Paul Pogba untuk turun bertahan ya. Karena itu tadi banyak pemain defensif di formasi 3-4-1-2 ini, yang gue berani memberikan satu tempat di tengah untuk Paul Pogba. Jadi Paul Pogba akan berduet dengan Scott McTominay. Di belakang 2 striker Bruno Fernandes, di depan ya gue akan menempatkan Mason Greenwood atau mungkin Marcus Rashford ya, bisa diduetkan dengan seorang Cristiano Ronaldo ya. Kurang lebih demikian formasi ini, iseng-iseng aja dengan amatiran ala gue. Kalau pemain ini komplit semua ya, katakanlah dengan 3 skema ya, 4-2-3-1, 4-4-2, atau 3-4-1-2 ya. Kalau teman-teman ada ya komposisi lain, formasi lain, ya silahkan drop di kolom komen ya, karena pastinya cukup menarik ini mengutak-atik formasi dari Manchester United ya, karena skuadnya cukup dalam, cukup banyak kualitas di sana. Ya, mudah-mudahan kita akan dapat sesuatu musim ini. Jangan lupa like and subscribe, ikutin terus Football United. Wassalamualaikum, thanks for watching.